warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sari Melina Tobing, salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Sosiologi dan Humaniora, Program Studi Sejarah dan Sosiologi Universitas Insan Budi Utomo Malang. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPG, khususnya di aspek pengajaran. Baik, saya akan memulai untuk mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib khusus yang dikhususkan untuk mahasiswa semester genap di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, 14 kali pertemuan, 1 kali pekan UTS, dan 1 kali pekan UAS. Pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Yang kedua, menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Selanjutnya, menganalisis urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Mengidentifikasi nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Menganalisis harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Menginternalisasi identitas nasional dengan pembelajaran anti kekerasan seksual dan anti perundungan. Dan yang terakhir, menganalisis instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebudiutamaan dalam praktek pendidikan untuk membangun masyarakat Indonesia yang unggul dan berdaya saing global, mampu mengaplikasikan metode pembelajaran berbasis masalah sehingga peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan produktif dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Menguasai konsep dan teori berbagai disiplin ilmu yang mendukung untuk pengembangan pembelajaran sesuai perkembangan era revolusi industri 4.0 berasaskan kebudiutamaan. Deskripsi singkat materi pengajaran dalam mata kuliah ini antara lain hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional, esensi dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan, dinamika historis,
dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan menyelenggarakan Project Citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Referensi yang saya gunakan beragam. Beberapa di antaranya ada e-book, buku, modul, jurnal, dan beberapa sumber pustaka referensi lainnya. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus atau asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif, yaitu pembelajaran kolaborasi, diskusi kelompok, dan juga penugasan berupa studi kasus. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari materi yang akan disampaikan. Misal, pekan sebelum UTS menggunakan blended learning dan pekan setelah UAS menggunakan proyek kolaboratif. Evaluasi pembelajaran didapatkan dari UTS, UAS, dan kuis serta tugas terstruktur. Untuk pembobotan nilai presentasi, yaitu untuk tugas 30%, mandiri 20%, diskusi kelompok 10%, UTS 20%, dan UAS 20%, dengan total pembobotan sebesar 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik sekali. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan tahun ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan mengabsen terlebih dahulu teman-teman yang hari ini hadir ya. Thomas Mandacan. Thomas? Johannes Jeffrindowi. Hadir, Bu. Oke. Suwaibatul Islamia. Hadir. Oke. Ahmad Hafid. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh iya itu ya. Elsa. Hadir Bu. Oke. Mariana. Hadir Bu. Oke. Vika Aslanti. Hadir Bu. Valentino Fargan. Nggak ada ya? Nggak masuk. Ya. Oke, nggak masuk. Gana Diansyah. Enggak masuk, Bu. Oh, sakit. Sakit. Oke. Safitri. Hadir Bu. Safitri sampai lupa namanya ya. Jelek, Bu. Nadine. Hadir Bu. Oke. Edwin. Hadir, Bu. Oh iya, Edwin. Firda. Hadir Bu. Oke, ya. Teman-teman, kemarin kita sudah sampai mana ya? Mata kuliah kita. Kemarin kita sudah masuk sampai materi tentang apa? Lupa, Bu. Thomas Mandacan? Gimana sih kok lupa ya? Tentang kewarganegaraan. Kita kan belajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Ya, Bu. Jadi kemarin kita bicara tentang konsep warga negara dan kewarganegaraan. Adakah di sini yang bukan warga negara Indonesia? Ada, Bu. Saya dari Timur Leste, Bu. Oh, oke. Berarti kalau Timor Leste Indonesia. termasuk WNI atau WNA? WNA. WNA. Sudah pernah ke Timor Leste? Belum. Diajak. Ya, saya Timur Leste, Bu. Ya, oke. Lalu apa saja kemarin yang sudah dipelajari azas-azas kewarganegaraan? Ya kan, masih ingat kemarin? Belum. Azas Diusoli, azas Sanguinis, ya? Oke. Terus ada tugas nggak hari ini? Enggak ada, Bu. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi kita melanjutkan pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kalian sebagai
menginginkan haknya saja tanpa memperhatikan kewajibannya. Atau adakah contoh hanya kewajibannya saja, haknya sorry. Sudahkah contoh kewajiban terlebih dahulu tetapi haknya Kemudian dikesampingkan? Ya ada juga Bu, kalau timbul balik punya kewajiban berhak, Timbal balik apa timbal balik? timbul balik Bu. timbul Ya. Ya. Jadi materi pembelajaran kita hari ini akan kita mulai ya dari konsep kewajiban dan hak warga negara serta urgensinya ya, betapa pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, sebagai calon sarjana dan profesional, kita diharapkan harus mampu mengidentifikasi hak, kewajiban, bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara, ya, dengan menunjukkan apa? Sikap kritis kita, ya enggak? Bertanggung jawab, lalu berorientasi pada kepentingan publik, karena kita kan hidup di wilayah nasional, wilayah majemuk ya. Nah, maka dari itu kita tidak boleh apa? Mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan Orang lain. Oke, kita lanjut lagi. Konsep kewajiban dan hak warga negara serta urgensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalian tentu pernah mendengar istilah kewajiban maupun hak dalam percakapan sehari-hari. Atau dalam perkuliahan ini deh, apa yang menjadi hak kalian? Sebelum kalian menerima hak, apa kewajiban kalian terlebih dahulu? Misalnya Kewajiban apa? tugas sakit. Wajibnya harus belajar, masuk kuliah tepat waktu. Itu kewajiban enggak? Kewajiban. Kalau kewajibannya sudah terpenuhi, maka kalian akan mendapatkan apa hak kalian? Menerima apa? Ilmu. Selain ilmu, Ijazah. ijazah, Ya, gelar. SPD. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi itu kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus kita jalankan. Benar apa benar? Dijalankan kan itu tadi. Kuliah tepat waktu. Kalau tidak dijalankan, tapi kamu ingin menerima hak, seperti contohnya kamu tidak pernah masuk atau masuk tapi kadang-kadang UTS nggak pernah masuk tapi hanya UAS. Lalu pada saat penilaian kalian komplain, iya kan? Kalian komplain, Bu, kok nilai saya C plus atau B min. Itu sudah bagus sebetulnya ya, tapi masih kurang ya kan kalau saat ini. Kenapa? Apakah kamu sudah menjalankan kewajiban kamu? Kenapa kamu kok menerima hak yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Karena kamu belum menjalankan kewajiban. Sama seperti di rumah. Apa contohnya? Kalau kita orang NTT katanya kebun, Bu. Berkebun? Nah. Oh, kewajiban. Itu sudah kewajiban ya berkebun ya? Iya, Bu. Oh, berarti haknya apa kalau sudah berkebun? Hanya dapat warisan. Benar. Gini Bu, kewajiban itu semacam orang tua kita disuruh sekolah
gitu. Supaya suatu saat nanti bisa sukses gitu. Oke, ya, oke gitu ya. Jadi itu tadi kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa kewajiban itu sebagai sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, baik itu pekerjaan atau tugas menurut hukum, segala tugas yang menjadi tugas manusia itu harus wajib dikerjakan. Coba kita berkaca dengan diri kita sendiri selama kita menjadi manusia sudah berumur berapa? 25? Ya. 18? Ada yang 18. 18, nanti sama dengan saya ya. 19. Gitu ya. Begitu ya. Segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Tugas manusia apa? Kalau kalian memang belajar, ada nggak yang sudah bekerja? Ada. Ada. Kewajibannya apa? Ya bekerja, ya sesuai dengan SOP fungsinya, gitu ya. Itu tadi kewajibannya, definisi kewajiban. Sedangkan hak memiliki arti benar, memiliki arti milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak milik benar berarti apa yang sudah dijalankan kewajibannya menjadi hak milik, ya kan? Menjadi kewenangan. Hak memiliki artinya benar bahwa saya sudah menjalankan kewajiban saya. Hei kamu yang mau skripsi, sudah bimbingan belum? Belum gitu. Tapi kepingin langsung ujian. Nah, banyak yang contohnya seperti itu. Ini gimana kalau mau ngebimbing, ya kan? Kalau nggak pernah bimbingan, tiba-tiba seminggu sebelum ujian datang, ya, kecuali bagi yang rajin, ya, kakak kelas kalian ya. Siap, Bu. Oke, kita sampai mana tadi? Sehingga hak itu memiliki arti benar, ya, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Nah, teman-teman, kewajiban warga negara itu merupakan segala hal yang menurut peraturan perundang-undangan juga harus dilaksanakan oleh individu karena kedudukannya sebagai warga dari sebuah negara. Nah, itu apa contoh dari kewajiban warga negara? Sekarang kita lebih fokus ke global, lebih ke luas, ya kan? Tadi kan lingkungan kampus, perkuliahan, atau lingkungan keluarga. Sekarang kita fokusnya lebih luas lagi, yaitu negara. Apa kewajiban warga negara Indonesia terhadap negaranya? Menaati hukum dan peraturan, Bu. Menaati hukum dan peraturan. Sudahkah kalian taati sebagai manusia, lo ya tadi ya? Ya, belum 100% yang taat aturan, Bu, karena di Indonesia ini semacam bagaimana ya? Semacam korupsi itu kan tidak bisa menyenangkan gitu. Jadi istilahnya peraturan belum ditaati gitu. Itu bagian belum ditaati. Apakah kalian menginginkan atau ingin meniru orang yang seperti itu? Kalian tahu itu jelek ya. Kalian tahu itu adalah tidak patut dicontoh. Jadi tidak usah meniru, melihat, ya, mengintip dan sebagainya. Kamu harus mencontoh yang Baik. saja. Kalau korupsi silakan korupsi, tapi jangan ikut-ikut. Tapi kalian nggak boleh ikut-ikutan, gitu ya. Apakah kewajiban itu memiliki hubungan timbal balik? Ya. Ya, kadang bukti berbalik. Apa timbal baliknya? Semacam tarik korupsi, ada yang korupsi dan ada yang tidak korupsi. Oke. Dia kan begitu. Betul ya. Nah, maksud dari kewajiban dan hak itu memiliki hubungan timbal balik, di mana hak dapat diterima setelah menjalankan kewajiban. Kewajiban, ya. Ya, itu tadi ya. Dan kewajiban yang telah dijalankan
diterimanya hak-hak tertentu seperti bekerja, ya kan, bekerja shiftnya sesuai, ya kan, masuknya oke, ini anak rajin dengan dibandingkan dengan anak yang ini aku bekerja ya, dengan anak yang sering tidak masuk kerja. Nah, apakah ada perbedaan antara kedua itu? Pasti ada. Dari mananya? Dari rajinnya rajin, ya kan? Yang satunya rajin, yang satunya enggak. Apakah kewajibannya atau haknya sama antara mereka berdua? Beda. Yang A berkewajiban untuk selalu datang tepat waktu, ya kan? Kewajibannya itu sebagai seorang pekerja datang tepat waktu. Sedangkan yang B tidak. Ya. Apakah si B menerima hak seperti si A? Beda. Beda. Ya, beda. Ya. Dari sini paham ya bahwa kita apapun yang akan kita kerjakan ya, kita harus tahu terlebih dulu atau mendahulukan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita mengambil hak kita. Ya. Ya. Apakah teman-teman sudah paham sampai sini? Paham ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu ada keseimbangan. Di judul tadi ya, di awal tadi saya kan ada bilang harmonisasi antara hak dan warga negara. Berarti keseimbangan antara kewajiban dan hak yang melekat pada warga negara. Ya, prinsip kewarganegaraan kalian nanti akan membuat kelompok yang masing-masing beranggotakan 3 sampai 4 orang. Nah, temanya apa? Kalian mencari informasi ya. Tugas kelompok ini kalian mencari informasi tentang berbagai permasalahan kependudukan yang terjadi di Indonesia ya, yang berdampak tidak terpenuhinya hak dan kewajiban negara dan warga negara, kemudian kalian diskusikan. Itu yang poin pertama. Jadi sini sudah paham? Oke. Setelah kelompok mengidentifikasi permasalahan-permasalahan umum yang terjadi pada masalah kependudukan tadi, nah selanjutnya kalian diminta untuk melakukan survei ke salah satu desa. Itu nanti boleh kamu pilih sendiri, mau di desa kalian atau di desanya siapa ya, boleh silakan nanti dipilih sendiri. Nah, setelah itu kalau sudah kalian tentukan survei di salah satu desa itu, nanti kalian akan melakukan wawancara dengan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa mengenai kepemilikan akte kelahiran, surat nikah, kartu keluarga, atau kartu tanda penduduk elektronik. Ya, apakah di desa itu semuanya sudah mempunyai kepemilikan itu tadi? Nah, itu tugas kalian untuk mewawancara di masyarakat atau di desa tersebut. Ya. Nah, setelah itu kalian data jumlah warga yang memiliki dan tidak memiliki data kependudukan tersebut. Nah, setelah itu baru yang terakhir kalian membuat video edukasi. Ya, membuat video edukasi tentang pentingnya kepemilikan data. Ditulis loh ya. Jangan lupa. Ya. Oke. Jadi nanti yang terakhir kalian akan membuat video edukasi tentang pentingnya kepemilikan data kependudukan dan prosedur pembuatannya secara singkat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian manfaatkan berbagai platform yang kamu punya. Pasti semua punya IG, TikTok, Facebook, Instagram. Do you have? Oke, mungkin dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Jelas ya? Ya. Dikerjakan minggu depan, saya beri waktu 2 minggu depan ya, 2 minggu lagi kita akan ketemu lalu kita diskusikan, oke? Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, Ma'am. Kita evaluasi dulu ya. Oke teman-teman, baik, setelah saya menjelaskan itu tadi
kewajiban warga negara. Apa yang disebut dengan hak? Sesuatu yang kita Yang kita dapatkan, yang kita Kita terima lakukan. setelah melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu apa, teman-teman? Yang kita lakukan. Kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Betul ya. Kita harus menjalankan kewajiban kita dulu sebelum Mendapatkan hak. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah mengevaluasi untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir dan semoga minggu depan kalian tetap masuk karena kita akan mengerjakan tugas yang sangat Baik. seru sekali. Ya, tugas apa itu? Masuk minggu depan, oke? Baik, Baik, oke teman-teman, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah kewarganegaraan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah kewarganegaraan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Insan Budi Utomo Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, serta teman sejawat, rekan dosen dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.